Pertarungan antara Shinobu dan Doma terjadi pada saat pertempuran besar baru saja dimulai, di mana saat itu Shinobu yang melihat anak buahnya dibantai oleh Doma seketika teringat akan momen kematian kakaknya Kanai Kocho. Dalam ingatannya, Kanai yang tengah sekarat menyuruh Shinobu untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Hal itu dikarenakan dirinya ingin adiknya bisa hidup dengan tenang seperti perempuan pada umumnya. Namun permintaan tersebut malah ditentang oleh Shinobu. Dia yang tidak terima jika kakak tersayangnya mati bertekad untuk balas dendam. Karena itulah sebelum kakaknya menghembuskan nafas terakhir, dia pun bertanya tentang iblis seperti apa yang telah membuatnya sekarat. Di sisi lain, melihat adiknya begitu bersikeras, Kanai pun mau tidak mau mengungkapkan ciri-ciri dari iblis tersebut. Dia adalah iblis dengan noda darah di atas kepala, selalu tersenyum dengan santai, berbicara dengan tenang dan ramah, serta memiliki senjata sepasang kipas yang tajam. Sesuai dengan ciri-ciri tersebut, saat ini di hadapan iblis yang telah membunuh kakaknya, Shinobu mulai menunjukkan amarah yang sangat besar. Apalagi melihat anak buahnya dibunuh dengan cara keji, membuat amarahnya pun kini kian bergejolak. Sementara itu, Doma yang dari tadi asik melahap tubuh anak buah Shinobu mulai mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Dengan laganya yang santai, dia mengaku bahwa dirinya adalah pemimpin kelompok iman surga, yang mana tugasnya adalah memberi kebahagiaan pada semua orang dengan cara membunuh dan memakan mereka. Selaras akan pemikirannya bahwa kematian adalah hal yang harus disegerakan. Ketika seseorang meminta tolong, itu artinya dia sedang menderita, dan satu-satunya yang bisa menghilangkan penderitaan itu hanyalah kematian. Itulah kenapa Doma yang sejak kecil dipandang sebagai utusan dewa enggan mengakui adanya surga. Dia menganggap bahwa semua manusia, terutama pemujanya, adalah orang-orang bodoh. Harusnya mereka sadar ketika kematian tiba, mereka hanya akan kembali pada kekosongan. Oleh karena itu, Doma yang berpikir bahwa takdir manusia hanya sebatas hidup, sama sekali tidak peduli pada kematian mereka. Baginya, semakin cepat kematian seseorang, maka semakin cepat pula dirinya dan orang tersebut memperoleh kebahagiaan. Seakan tak ingin mempedulikan omong kosong tersebut, dengan kemarahannya Shinobu mulai melancarkan serangan berupa tusukan. Terlihat saat itu melalui teknik nafas serangga tarian sengatan lebah, tusukan yang dilancarkannya berhasil menusuk mata Doma. Namun sayang, serangan tersebut tidak cukup untuk langsung menumbangkan Doma. Dengan menggunakan dua kipas tajamnya, Doma pun segera membalas serangan melalui teknik darah iblis teratai es. Terlihat meski serangan es ini tidak memberi efek tebasan, tapi udara dingin yang dihasilkannya mampu menembus paru-paru hingga membuat Shinobu sulit bernafas. Kemudian setelah itu, Doma yang awalnya tampak baik-baik saja kini tiba-tiba terjatuh, yang mana ternyata itu disebabkan oleh tusukan beracun yang Shinobu lancarkan. Namun kendati demikian, berbekal daya tahan tubuh yang sangat kuat, saat itu Doma berhasil menetralkan racun tersebut. Dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Shinobu salah, harusnya dia memenggal lehernya bukan malah menusuknya. Sadar akan besarnya kekuatan iblis satu ini, sambil kembali bersiap menyerang, Shinobu berniat akan memberi efek racun yang lebih banyak. Dengan dilepaskannya teknik nafas serangga tarian capung, dengan cepat dia pun melesat melayangkan tebasan bertubi-tubi pada Doma. Akan tetapi, lagi-lagi serangannya ini tidak membuahkan hasil. Justru dalam bentrokannya, Shinobu harus terkena tebasan hingga membuatnya mengeluarkan banyak sekali darah. Melihat kondisi Shinobu tengah kritis, dengan nada meremehkan Doma berkata, sungguh sangat disayangkan gerakan cepat yang ditunjukkan Shinobu harus disertai dengan tangan dan tubuhnya yang kecil. Di sisi lain, mendengar ejekan tersebut seketika membuat Shinobu tersentak. Karena memang jauh di dalam lubuk hatinya, dia menunjukkan ketidakpercayaan diri pada tubuhnya yang kecil ini. Tidak seperti kakaknya yang memiliki tubuh tinggi, tidak seperti Gyome yang memiliki tubuh besar. Karena itulah tidak mungkin baginya yang bertubuh kecil bisa mengalahkan iblis bulan atas. Di tengah keputusasaan itu, di hadapannya kini tiba-tiba muncul bayangan sosok sang kakak Kanai Kocho. Seakan ingin memberikan semangat, di sana Kanai menyuruh Shinobu untuk berdiri. Tak peduli walau harus berkorban nyawa, sebagai Hashira serangga, Shinobu harus menuntaskan janjinya dengan memenangkan pertarungan ini. Mendengar hal itu, seolah tekad kuatnya untuk balas dendam kembali berkobar, Shinobu berusaha berdiri. Meski paru-paru dan tulang rusuknya sudah hancur, dirinya bertekad akan segera mengalahkan Doma.
Terlihat saat itu, dengan dilepaskannya teknik nafas Rangga Tarian Lipan, dia pun melesat cepat secara zigzag untuk melancarkan serangan beracun yang lebih mematikan. Alhasil, melalui kecepatan dan kelincahannya dalam bertarung, Shinobu akhirnya mampu memberi tusukan beracun mematikan tepat ke dada Doma. Tapi sekali lagi, serangan tersebut rupanya masih belum dapat menumbangkan Doma. Bahkan ironisnya, dengan penuh kegirangan, Doma langsung menangkap erat Shinobu yang tengah kehabisan tenaga untuk segera dia makan. Pada kondisi kritis ini, di medan pertarungan, tiba-tiba saja hadir sang adik angkat Shinobu yaitu Kanao Suyuri. Melihat sang kakak tengah ditangkap, dia pun segera menyerang menggunakan teknik nafas bunga bentuk keempat Hanagoromo merah tua. Namun sayangnya, upaya Kanao tersebut berhasil dihindari Doma dengan cepat. Sambil menebar senyumannya yang picik, dia pun mulai memakan dan menyerap Shinobu ke dalam tubuhnya. Entah bagaimana awal pertarungan Kanao dan Doma, tapi yang jelas saat itu keduanya sudah berada dalam kondisi berbalik. Doma yang tampak masih dalam kondisi prima, sedangkan Kanao yang tampak kelelahan disertai noda darah di bajunya. Pada momen ini, mengetahui bahwa Akaza telah mati, Doma tiba-tiba menangis. Dia seolah tak percaya sahabatnya yang belum pernah memakan dan membunuh wanita ini harus mati meninggalkannya. Di sisi lain, merasa tangisan itu hanyalah sandiwara, Kanao lalu menyuruh Doma untuk berhenti berbohong. Hal itu dikarenakan dia tidak melihat ada yang berubah dari raut wajah Doma. Padahal seharusnya sirkulasi darah iblis sama seperti manusia. Ketika bahagia, sedih, marah, atau kecewa, mereka akan menunjukkan perasaannya melalui raut wajah. Maka dari itu, seakan ingin memberi ejekan, Kanao pun menyimpulkan bahwa Doma tidak punya perasaan. Dia tak lebih dari sekedar cangkang kosong yang tak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Mendengar ejekan tersebut lantas membuat Doma seketika diliputi kekesalan. Dengan sangat cepat, dia lalu melesat ke arah belakang Kanao untuk melancarkan tebasan menggunakan kipas. Meskipun serangan cepatnya ini mampu dihindari Kanao dengan cara menunduk, bahkan setelahnya melalui kelincahan yang dia miliki, Kanao pun berhasil memberi tebasan pada tubuh Doma. Melihat betapa lincahnya pergerakan Kanao, sontak membuat Doma merasa tertarik dan terkagum. Dia menilai bahwa Kanao memiliki kemampuan yang hebat. Selain mampu bergerak cepat, dia juga mampu terhindar dari udara dingin yang dirinya sebar. Dari sana, pertarungan antar keduanya pun kini berjalan mulai memanas. Baik Kanao dan juga Doma silih melancarkan teknik serangannya masing-masing. Dimulai dari Kanao yang melayangkan 9 tebasan terpusat dengan teknik nafas bunga bentuk kelima, Doma yang menahannya dengan teknik darah iblis salju turun di Taman Layu, dan juga Kanao yang memperkuat serangannya dengan teknik nafas bunga bentuk kedua. Dalam bentrokan ini, Doma akhirnya sadar alasan kenapa Kanao bisa menahan dan menghindari serangannya adalah karena dia memiliki mata istimewa, yang mana dengan penglihatan matanya, Kanao mampu memprediksi serangan lawan sekaligus titik kelemahan pergerakan lawan. Karena itulah demi bisa mengaburkan penglihatannya, saat itu Doma mencoba menyerang pada bagian mata Kanao. Namun lagi-lagi berbekal kelincahan yang Kanao miliki, dia mampu menghindar menggunakan teknik nafas bunga bentuk ke-6. Seakan tak ingin berhenti sampai di sana, Doma kemudian segera melancarkan serangan secara bertubi-tubi, dari mulai menghasilkan gumpalan asap dingin dengan teknik darah iblis awan beku, melayangkan serangan cambuk dengan teknik darah iblis lotus anggur, menghadirkan 2 replika putri salju untuk memberi serangan jarak jauh, menghujani area sekitar dengan bilah es yang sangat tajam, hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengambil pedang Kanao dengan pergerakan yang sangat cepat. Sambil menggenggam erat pedang Kanao, Doma lalu bersiap untuk memberi serangan terakhir. Terlihat saat itu, dengan dilepaskannya teknik darah iblis tebaran lotus, dia pun langsung menghempaskan ratusan kelopak bunga es untuk mencabik-cabik tubuh Kanao. Sementara itu, Kanao yang tak kuasa menahan serangannya hanya bisa mengandalkan penglihatan mata untuk menghindar, yang mana di tengah gempuran tersebut tiba-tiba saja muncul Inosuke yang menerobos masuk ruangan. Melihat Kanao tengah terpojok, secara brutal dia pun segera memotong serangan dengan teknik nafas binatang buas bentuk ke-6 potongan amarah.
Setelah kedatangannya di medan tempur, Inosuke yang saat itu melihat Kanao bersedih ikut berduka atas kepergian Shinobu Kocho. Dalam kesedihannya, Inosuke seketika teringat akan kebaikan yang pernah Shinobu berikan, bahkan dirinya juga sempat berjanji pada Shinobu untuk tidak melepas perban luka tanpa seizinnya. Oleh karena itu, seakan amarahnya kini mulai bergejolak, Inosuke lalu menyerang Doma secara membabi buta, dimulai dari melancarkan teknik nafas binatang buas bentuk keempat irisan kecil, melayangkan tendangan dengan pergerakan sangat lincah, sampai akhirnya berhasil mengambil pedang Kanao tanpa Doma sadari. Melihat kehebatan yang ditunjukkan orang baru di hadapannya, sontak membuat Doma kembali kegirangan. Seolah ingin mengujinya, dia pun segera membalas menyerang Inosuke dengan teknik darah iblis teratai es. Namun pada bentrokannya ini, secara tak terduga Doma mendapat luka tebasan di bagian wajah, yang mana ternyata itu disebabkan oleh teknik baru Inosuke, yaitu teknik napas binatang buas bentuk ke-9 yang membuatnya bisa memindahkan seluruh persendian di tangan. Pada situasi ini, ketika Inosuke menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, tiba-tiba saja topeng babi hutannya terlepas. Usut punya usut, topeng itu telah diambil oleh Doma melalui pergerakannya yang sangat cepat, sama seperti ketika dirinya mengambil pedang Kanao. Merasa tidak asing dengan wajah asli Inosuke, saat itu sambil mengingatnya kembali, Doma mengaku bahwa dirinya pernah bertemu dengan ibu Inosuke. Kala itu 15 tahun lalu, di kuil iman surga datang seorang wanita yang tengah menggendong bayi. Dia tidak punya orang tua, saudara, bahkan suaminya sering memukulinya setiap hari. Ketika pertama kali bertemu, wajahnya terlihat bengkak dan matanya buta sebelah. Namun pada saat Doma menyentuhnya, wajah wanita itu kembali normal dan ternyata memiliki paras yang sangat cantik, yang mana parasnya ini mirip seperti Inosuke, di mana dia memiliki lentik mata indah disertai bola mata berwarna hijau. Seakan ingin menyangkal pengakuan Doma tersebut, Inosuke lalu bergegas menyerang dengan penuh amarah. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki seorang ibu karena memang selama ini yang telah membesarkannya adalah babi hutan. Akibat amarahnya yang tak terkendali itu, dalam sekejap mata Inosuke pun harus terkena 2 tebasan telak dari Doma. Melihat amukan Inosuke kini mereda, Doma kemudian mengungkapkan bahwa ibu Inosuke bernama Kotoha. Selama di kuil, dia pandai sekali bernyanyi, terutama lagu Janji Jari Kelingking yang selalu dinyanyikan untuk Inosuke ketika masih bayi. Mendengar lagu tersebut diucap, seketika membuat Inosuke termenung, yang mana dari sanalah ingatannya tentang sang ibu perlahan mulai muncul, mau itu ketika dia menggendongnya, menyanyikan lagu untuknya, ataupun ketika dia berjanji untuk selalu melindunginya. Di tengah Inosuke meratapi ingatan tersebut, Doma lalu mengatakan bahwa dirinya telah membunuh dan memakan Kotoha. Saat itu, awalnya Doma tidak ingin membunuhnya karena memang Kotoha sangatlah menghibur, cantik dan pandai bernyanyi. Namun pada suatu hari, ketika Kotoha melihat Doma memakan pemujanya, dia malah melontarkan cacian bahkan sampai kabur dari kuil. Dalam pelariannya, sambil membawa Inosuke, Kotoha tak berhenti menangis. Dia mengaku bahwa dirinya sangat bodoh dan ceroboh dalam memilih tempat bersandar. Hingga di saat Kotoha sampai di ujung tebing, tanpa ada rasa ampun, Doma lalu segera membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Inosuke yang berada dalam pelukan Kotoha langsung terjatuh ke jurang dan tenggelam ke dasar sungai. Dan saat ini di medan tempur, setelah mengetahui semuanya, baik itu kehadiran maupun kematian sang ibu, Inosuke mulai dilanda amarah yang sangat besar. Di hadapan iblis yang telah merenggut semuanya, dia pun bertekad akan menunjukkan pada Doma bagaimana neraka yang sesungguhnya. Sebelum pertarungan kembali dimulai, pertama-tama Doma menyinggung soal neraka yang sebelumnya diucap Inosuke. Menurutnya, neraka dan surga tidak ada, itu hanyalah sebuah dongeng belaka yang dibuat oleh manusia. Karena pada kenyataannya, mereka yang baik maupun yang jahat, keduanya sama-sama hidup menderita dan dipenuhi ketidakpastian. Di sisi lain, mendengar omong kosong tersebut, dengan lantang Inosuke pun berteriak, jika memang neraka itu tidak ada, maka dirinya lah yang akan membuatnya untuk Doma.
Bersamaan dengan amukannya, kini pertarungan antar ketiganya pun kembali berlangsung. Dari mulai Doma yang melancarkan teknik darah iblis awan beku, Inosuke yang menghindarinya dengan teknik nafas binatang buas bentuk ke-10, Kanao yang mencoba menyerang Doma dari arah titik buta, dan juga Doma yang mampu menangkis serangan tak terduga dari Kanao. Seolah tak punya banyak waktu saat itu, demi segera mengakhiri pertarungan, Doma kemudian menciptakan boneka es berwujud dirinya sendiri, yang mana dikatakan boneka es ini memiliki kekuatan yang sama seperti Doma baik dari segi kecepatan maupun serangan. Terbukti dalam aksinya, boneka es tersebut mampu melancarkan berbagai serangan teknik darah iblis, mau itu melepaskan tebasan teratai es, menghadirkan 2 putri badai salju, melayangkan serangan cambuk, maupun menghempaskan ratusan kelopak bunga. Semua serangannya mampu membuat Inosuke dan Kanao tampak kewalahan. Sementara itu, Doma yang merasa kemenangan akan segera didapat, lalu segera membuka pintu keluar ruangan. Namun belum sempat pintu itu dibuka, secara mengejutkan tubuhnya tiba-tiba melepuh, bahkan bola matanya sampai keluar. Usut punya usut, apa yang terjadi pada Doma rupanya disebabkan oleh rencana matang Shinobu Kocho. Saat itu, sebelum pertempuran besar dimulai, Shinobu berkata pada Kanao bahwa dirinya telah berhasil menanamkan racun bunga wisteria yang sangat pekat ke dalam tubuh. Jadi dengan demikian, jika ada iblis bulan atas yang memakan tubuhnya, iblis itu akan mengkonsumsi 37 kg racun, yang mana jika dikalkulasikan jumlahnya ini 70 kali lebih banyak dari dosis mematikannya. Dan benar saja, di medan pertarungan, kini Doma tengah kesakitan dan tersungkur ke lantai. Bersamaan dengan itu, semua boneka es yang dia keluarkan juga berhasil dihancurkan oleh Inosuke dan Kanao. Seakan tak ingin membuang kesempatan, saat itu Inosuke bersama Kanao lalu bergegas menuju arah Doma untuk segera memenggal lehernya. Namun belum sempat mereka mendekat, tiba-tiba saja Doma yang masih bertahan memunculkan patung es Buddha raksasa. Akibat dari hal itu, Inosuke dan Kanao tak bisa mendekati Doma. Selain harus menghindari udara dingin yang dihasilkan, mereka juga harus berkutat melawan amukan patung Buddha raksasa. Hingga di saat Inosuke berhasil ditangkap, Kanao yang merasa putus asa berniat akan mengeluarkan teknik terakhir yang sangat beresiko. Terlihat saat itu, meski tahu penggunaan teknik ini akan membuatnya buta, tapi demi bisa memenangkan pertarungan, dia pun segera melepaskan teknik nafas bunga bentuk terakhir mata lili laba-laba merah. Melalui tekniknya ini, Kanao dapat melihat area di sekitar dengan sangat lambat dan juga jelas. Selain mampu terhindar dari partikel udara dingin, dia juga mampu terhindar dari serangan patung Buddha raksasa. Namun sayangnya, di saat Kanao mencapai Doma dan hendak melancarkan tebasan, tiba-tiba saja tubuhnya terkena pembekuan. Beruntung saat itu, berkat bantuan Inosuke yang melemparkan kedua pedangnya, Kanao pun dengan sekuat tenaga berhasil memenggal leher Doma. Menjelang kematiannya, Doma yang tak percaya dikalahkan kini mulai meratapi bagaimana dia hidup. Dari mulai dirinya yang menjadi pemimpin kelompok iman surga, ayahnya yang dibunuh oleh ibunya sendiri, ibunya yang mati bunuh diri dengan meminum racun, sampai dirinya yang diubah menjadi iblis oleh Muzan. Semua kehidupan yang telah dijalaninya ini tak lebih dari sekedar perjalanan. Tak ada satupun emosi yang dia rasakan, semuanya berjalan seperti ilusi yang terlintas di matanya. Dalam renungan tersebut, di alam bawah sadar, dia tiba-tiba bertemu dengan Shinobu Kocho. Seolah menaruh rasa, saat itu Doma yang terpukau akan pribadi Shinobu mengajaknya pergi ke neraka bersama. Mendengar hal itu, sambil menebar senyuman yang manis, Shinobu pun berkata, "Persetan dengan ajakanmu, urus saja urusanmu sendiri di neraka."